Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro. Saya Rivaldi Tri Kurniawan, dan kita telah sampai pada bab final yang paling krusial, yaitu aplikasi mikrokontroler terpadu. Setelah kita membedah satu persatu fitur mikrokontroler PIC secara terpisah, mulai dari interupsi, komunikasi serial, hingga I/O analog, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita menyatukan semuanya menjadi sebuah sistem yang harmonis? Hari ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah sistematis dalam merancang sebuah proyek mikrokontroler, di mana setiap modul bekerja bahu-membahu untuk menjalankan tugas yang kompleks secara real-time. Dalam merancang sebuah sistem mikrokontroler, kita tidak bisa langsung mengetik kode program begitu saja. Ada tahapan yang harus dilalui agar sistem kita tidak crash atau mengalami konflik resource. Langkah pertama adalah analisis kebutuhan. Kita harus mendefinisikan dengan jelas apa saja yang menjadi input dan outputnya. Setelah itu, kita lakukan alokasi resource. Kita harus memilih pin mana yang mendukung ADC, mana yang mendukung PWM, dan mana yang digunakan untuk komunikasi serial. Hal yang paling sering dilupakan adalah perancangan algoritma yang efisien. Kita harus menentukan mana proses yang bisa berjalan di program utama, dan mana yang bersifat kritis sehingga harus diletakkan di dalam interupsi. Perancangan yang matang di awal akan menghindarkan kita dari kesalahan fatal saat perakitan hardware nanti. Kunci dari aplikasi terpadu adalah integrasi. Bayangkan sebuah orkestra, mikrokontroler adalah konduktornya. Modul analog bertugas menangkap informasi dari dunia luar. Namun, agar pengambilan data tersebut konsisten, kita butuh timer sebagai pengatur detak waktu. Jika ada kondisi darurat, misalnya suhu melampaui batas aman, interupsi akan mengambil alih kendali secara instan tanpa menunggu program utama selesai. Terakhir, semua data tersebut tidak boleh terkunci di dalam chip saja, kita menggunakan komunikasi serial untuk mengirimkan laporan ke komputer atau smartphone. Integrasi inilah yang membedakan sebuah proyek hobi dengan sistem tertanam profesional. Mari kita ambil satu contoh nyata, Smart Industrial Monitoring System. Dalam proyek ini, kita menerapkan semua yang telah kita pelajari. Sensor suhu dihubungkan ke kanal ADC untuk memantau panas mesin secara real-time. Jika mesin mulai hangat, modul PWM akan mengatur kecepatan kipas secara proporsional. Semua status ini ditampilkan ke LCD menggunakan I/O digital. Namun, kita juga memasang tombol darurat pada pin RB0, External Interrupt. Jika operator menekan tombol ini, mikrokontroler akan langsung memutus arus ke mesin dalam hitungan mikrodetik, terlepas dari apapun yang sedang dikerjakan program utama. Inilah bentuk nyata dari sistem yang aman dan responsif. Bagian tersulit dari aplikasi terpadu adalah sinkronisasi. Bagaimana kita bisa mengirim data ke PC melalui USART tanpa mengganggu pembacaan ADC? Jawabannya adalah dengan teknik non-blocking. Kita menggunakan buffer untuk menampung data sementara, lalu mengirimkannya pada saat CPU memiliki waktu luang, atau dipicu oleh timer. Kita juga harus memastikan format data yang dikirim melalui serial sudah benar, agar aplikasi di sisi komputer bisa mengolahnya menjadi grafik yang informatif. Di sini, ketelitian dalam mengatur baut rate dan timing sangat menentukan keberhasilan pengiriman data jarak jauh. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian materi kita, saya ingin menekankan bahwa mikrokontroler bukan hanya tentang menulis kode, tapi tentang sistem engineering. Dengan menyatukan interupsi, I/O analog, timer, dan komunikasi serial, kita tidak hanya membuat sebuah rangkaian elektronik, melainkan kita sedang menciptakan solusi untuk masalah nyata di industri dan masyarakat. Saya berharap paparan saya dari awal hingga akhir ini dapat memacu semangat rekan-rekan untuk terus bereksperimen dan berinovasi dengan mikrokontroler PIC. Demikian pemaparan dari saya, Rivaldi Tri Kurniawan. Terima kasih atas segala perhatian dan diskusinya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.